Halo, selamat pagi. Oh iya, ini lupa. Hari ini halo, selamat pagi Pak Charles, Kak Mailan, Kak Dava, Kak Antonius, Kak Edi. Terima kasih Pak Leo. Selamat pagi Kak Edwin. Selamat pagi Pak Kwi. Halo Kak Julianti. Ya, halo selamat pagi juga yang di Instagram. Oke. Pagi hari ini morning briefing bersama saya Coach Merlin. Saya juga sedang live di Mtrade ya. Gitu. Bisa yang sudah bergabung di membership Mtrade bisa langsung ke Zoom aja ya, lebih lengkap dan bisa share screen juga. Gitu. Ya, selamat pagi. Oke, good morning semuanya. Partisipan juga udah mulai banyak yang sampai belibet-belibet nih, saking semangatnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hari ini kok beda. Iya, nggak pakai kacamata. Pakai kacamata ngembun Pak Gwi. Oke, terima kasih. Saya mau share screen dulu ya. Audio visual oke kan ya? Sebentar. Oke, selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, morning briefing bersama saya, Coach Merlin, yang baru member baru. Langsung kalau mau tanya, langsung ke live chat ya. Untuk Q&A, kami tidak baca, kami baca di live chat aja gitu, untuk mempermudah dan mempercepat, karena waktu kita juga terbatas. Dan juga kalau kalau yang di IG, share screen lihat di mana, lihat langsung ikut membership ya. Oke, untuk yang IG. Oke. Pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan IHSG. Hari ini sebentar saya buka gambar-gambar saya dulu biar hilang. Saya out ya. Apa nih? Tadi ke stop ya share screen-nya. Halo, ada suaranya nggak? Coba tes audio visual dulu ya sebelum saya mulai. Lancar-lancar. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kemarin IHSG kita juga sudah berhasil masih menguat di area 5.700-an. Lebih tepatnya di closing 5759. Hari ini dia berpotensi menguat sampai ke 5780-an ya, teman-teman ya, untuk bergerak mix untuk hari ini. Karena di 5.700 ini merupakan resisten terkuatnya, jadi kita tetap perlu waspada di area ini. Jadi kita memiliki saham-saham, seumpamanya kita memiliki saham-saham tradingan yang cukup banyak, better kita untuk pantau lebih lagi untuk saham-saham kita, untuk aksi taking profit jangka pendek gitu ya. Untuk hari ini juga akan didominasi oleh aksi taking profit terlebih dahulu. Karena melihat IHSG kita pun juga sudah ada di pucuk, sudah ada di resistennya gitu. IHSG kita hari ini akan berpotensi bergerak mix dari area di sini
5.600 sampai 5.778, 5780-an ya, Bapak Ibu. Untuk hari ini. Dan kita juga kemarin sempat membeli beberapa saham seperti INKP dan INTP di sesi kedua, karena kita juga lihat ada sedikit INKP di sini. Kenapa kita putuskan untuk entry, kita hanya remind kembali untuk yang belum punya INKP, karena kita juga sudah buy INKP ini, buy MAC di 9.100, dan juga kemarin banyak yang bilang kalau nggak dapat gitu ya, bisa antrikan di 9.100 atau bisa kejar harga maksimal 2 tick gitu. 2 tick, jadi 2 tick ini semuanya kita buy MAX di 9.100. Nah, harga saham saat ini sudah 9.125, oke aja, masih bisa untuk entry gitu. Selisih 1 sampai 2 tick itu masih oke kok untuk kita buy gitu. Karena kita juga memanfaatkan buy on weakness untuk saham INKP ini gitu. Maksimal untuk INKP ini boleh kejar harga sampai 9150 lah, itu 3 ticknya gitu untuk saham INKP. Untuk yang udah punya just hold aja, jangan tambah porsi. Dan juga untuk yang kemarin belum dapat nggak apa-apa, batasi resiko aja, juga mengingat IHSG kembali yang sudah tertahan resisten di 5.700-an, jadi kita waspada untuk kasih taking profit gitu untuk jangka pendek. Soalnya kita juga buy Tekim kemarin, itu juga dengan strategi buy on weakness, kita juga swing ya, kita juga swing untuk Tekim ini. Kita lihat dari sini di supportnya. Kita lihat di support, kemarin juga ada yang nanya, kenapa kok bisa menentukan sesi 2 akan ada kenaikan di Tekim dan INKP? Ya, karena di sesi pertama kita sudah lihat pergerakan Tekim dan INKP ini cukup ramai, dan juga dia sudah ada di supportnya, dan volume sudah mulai terbentuk juga di sesi pertama. Jadi kita putuskan untuk buy di sesi kedua untuk validate, kita jadi lebih yakin lagi untuk entry ke saham Tekim dan INKP ini gitu. Kita juga memanfaatkan buy on weakness ya. Potensi upside sampai mana? Kita lihat, cermati area di sini di 7.400-an, ini merupakan resisten terkuat, maka dari itu kami tidak sarankan untuk kejar harga, karena di 7.425 ini dekat sekali dengan level sekarang ya. Jika Anda ingin masuk ke level sekarang, upside Anda akan lebih kecil dibandingkan yang ambil dari 7.100 gitu, 7.150 seingat saya kemarin ya gitu. Untuk Tekim ini, untuk yang udah punya just hold, jangan tambah porsi dulu. Kalau yang mau masuk, better wait and see dulu ya. Tunggu dia breakout. Kalau dia berhasil breakout, kita bisa pertimbangkan untuk entry gitu. Kalau dia masih tertahan di resisten 7.400, kita bisa taking profit terlebih dahulu untuk yang udah punya dari level bawah gitu. Karena kita menggunakan strategi swing gitu ya. Soalnya juga kemarin yang sangat menguat sektor coal ya. Ada Doit. Kita juga udah Doit kemarin 2 hari yang lalu sepertinya. Ini merupakan, nggak bisa dihapus. Bisa. Terima kasih Coach Tian. Saya panik tadi ya. Oke, ini kemarin Doit. Itu sudah berhasil breakout dari sini, nggak usah perhatikan pattern dan lain-lain dulu. Untuk pemula juga better untuk kita kuatkan dulu support dan resisten kita, agar kita bisa mengetahui potensial saham ini tuh sampai kemana, upside-nya sampai kemana, supportnya di mana, kita bisa buy on weakness di mana gitu. Untuk strategi trading tersendiri, utamanya kita yang perlu tahu itu support dan resisten gitu ya. Dan ini dia berhasil breakout dari resisten 314-nya. Kita kemarin spek buy masih di area 300-an, masih tertahan di resisten sini, masih tertahan di 312-an. Tapi kita lihat juga volumenya juga cukup gede. Jadi kita masih hold untuk perdagangan 25 November kemarin. Kita juga buy di 25 November kemarin. Dan juga kemarin kita juga sempat remind untuk yang belum punya bisa buy gitu, karena dia berhasil breakout di 318-nya di sini. 316-nya, kita buy max di 316 ya, itu.
untuk saham Doit ini. Dan untuk yang belum punya dan mau memiliki saham Doit ini, better untuk tunggu dia retrace karena dia ini lagi mau jalan gitu ya. Jadi dia lagi akan membentuk basing di sini, membentuk anak tangga pertama di sini. Dia akan berpotensi untuk sideways dulu untuk saham Doit gitu. Jadi kalau yang mau entry atau saya belum dapat coach Doit kemarin, tunggu aja retrace di area 318 sampai 320-an, mantul dari area support, bisa buy on weakness gitu untuk yang belum punya. Terus selanjutnya juga ada penguatan dari Indi kemarin. Kita juga sudah kasih alarm di sini. Indi ini kita juga buy untuk super. Kita buy untuk super, jadi untuk Bapak Ibu yang belum dapat jangan kejar harga dulu. Jika dia terretrace ke area 1350 sampai 1400-an, kita bisa pertimbangkan untuk entry. Tapi jika selama harga ini masih menguat, kita better wait and see dulu. Karena juga sudah kita lihat juga dia tertahan di resisten kuatnya di sini. Resisten sideways-nya di area 1500 gitu. Untuk yang mau masuk Indi, better wait and see dulu ya. Selanjutnya juga kita ada, maksudnya kemarin ada penguatan dari oil, sampai nulisnya oil, Medco. Dari Medco juga ada penguatan. Dia juga baru jalan seperti tadi Doit ya, dia juga udah berhasil breakout dari resistensi ini. Yang mau masuk tunggu dulu, wait and see dulu. Dia akan bentuk basing di sini. Mantul support seperti Doit. Kalau ada pelemahan sampai 500, ada penurunan sampai 506, itu bisa untuk potensi untuk buy on weakness untuk yang belum punya. Untuk yang udah punya just hold aja, jangan naruh porsi karena kita Medco ini untuk swing ya, untuk swing dulu ya. Untuk Medco ini gitu. Kita potensi upside Medco sampai 590 gitu untuk Medco sendiri. Untuk yang belum punya wait and see dulu aja, jangan keburu masuk dulu, tunggu dia ke retrace dulu hari ini. Karena juga hari ini akan ada aksi taking profit terlebih dahulu untuk market gitu. Selanjutnya juga Elsa juga ada penguatan. Nah, ini Medco tadi sama dengan Doit yang belum jalan lagi breakout, membentuk base pertama. Selanjutnya untuk Elsa ini dia sudah membentuk base. Di sini dia berpotensi sideways. Doit dan Medco berpotensi akan membentuk base seperti ini. Di sini, seperti ini. Dia akan basing. Nah, jika terretrace turun sampai ke 280 dan ada pantulan reversal candle seperti candle ini yang saya tunjuk ini, itu bisa pertimbangan untuk buy on weakness. Tapi untuk Elsa ini masih wait and see dulu. Kita juga melihat market juga masih tertahan resisten, jadi kita masih hold dulu untuk yang udah punya, dan yang belum punya better untuk tunggu dulu aja ya untuk memasuk ke Elsa ini. Gitu. Selanjutnya juga kemana saham-saham properti seperti SMRA. SMRA ini juga kemarin juga cukup menguat. Untuk yang belum punya tunggu wait and see dulu. Untuk yang mau investing di saham SMRA ini bisa lihat di tabel investing kita, di tabel investing jurnal kita. Setiap pagi dan setiap sore kami selalu kirim tabel investing jurnal ya, blue chip maupun second liner gitu untuk level cicil beli. Dan untuk SMRA ini kalau yang mau super trading better untuk tunggu dia kritis dulu, karena untuk sekarang CTRA ini sudah akan ada aksi taking profit dulu karena tertahan di resisten 575 gitu. Untuk mau masuk tunggu dulu bentar, dia hari ini sesi pertama. Jika ada penguatan bisa untuk pertimbangan entry. Masih dalam entry buy kita, masih ada di range buy kita untuk si SMRA. SMRA ini saya salah baca. Oke, maaf, sorry. Untuk SMRA ini balik saya ini terus beli di level 750 sampai 780. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum punya saham SMRA ini better wait and see dulu. Tunggu ke retrace ke area
770 gitu. Untuk yang tadi itu CTRA, sorry. Nanti saya akan jelaskan untuk CTRA. Untuk SMRA, tunggu retrace ke area sini ya. Ke area 770-an, ke level supportnya nih. Semua ini dia turun ke tanggal 20 November ini dia turun, dia mantul dari support di tanggal 23. Ini kita bisa pertimbangkan untuk entry buy on weakness gitu ya, strateginya untuk buy on weakness. Jadi bisa diingat-ingat, coach mau masuk kapan? Tunggu ada reversal candle. Reversal candle itu apa? Seperti ini. Seperti tanggal 23 November gitu, ada penguatan dari area support. Terus kalau besoknya dibawa turun, nggak apa-apa, lihat dulu dia akan jebol nggak dari support 775-nya. Kalau dia jebol, better untuk kalau investing tambah posisi, bisa tambah posisi. Namun kalau untuk trading, better hold aja, just hold aja, tetap batasi dengan stop loss kita. SMR ada stop loss di 700-an. Di sini, di bawah, di area sini. Di sini. Stop loss kita di 700-an gitu untuk SMA. Selanjutnya CTRA. Tadi saya ngomong CTRA ya, salah ngomong. Untuk CTRA ini juga udah termasuk udah running juga untuk CTRA ini. Kalau Bapak Ibu yang mau buy CTRA, better tunggu dulu dia ke retrace di area sini. Nih. Dia ada penurunan ke area 900-an masih oke kok. Level buy kita juga 875 sampai 890. Tadi maksud saya CTRA itu ya, bukan SMRA. SMRA buy max di 750 tadi. Oke, untuk CTRA ini kita buy max di 890, 900 oke lah. Jadi ada pantulan dari level 900, itu masih bisa dipertimbangkan untuk entry. Buy on weakness untuk Bapak Ibu yang belum punya saham CTRA. Untuk sekarang, CTRA ini masih sangat running, masih menguat. Dan juga dia dekat dengan resistennya di 990. Better kalau mau masuk, tunggu dulu ke retrace biar memaksimalkan profit kita juga gitu untuk saham CTRA. Selanjutnya juga POWON. POWON juga cukup menguat kemarin. Mantul nih, ini nih namanya reversal candle ya. Untuk Bapak Ibu yang masih bingung untuk apa sih reversal candle itu, apa coach reversal candle seperti ini. Jadi dia tanggal 25 November itu mengalami penurunan yang sangat dalam sampai 45%-an ya untuk POWON ini. Nah, tanggal 26-nya dia ada reversal candle, ada pembalikan. Dia mantul dari level supportnya. Ini jadi level support kalian untuk mau membeli saham POWON ini gitu untuk teman-teman yang mau buy on weakness. Kemarin juga kita sempat remind untuk POWON, untuk yang belum entry bisa entry gitu ya. Untuk sekarang masih tunggu dulu aja bentar. Dia berpotensi untuk retest lagi kok, tenang aja, nggak usah panik. Aku mau tetap beli dulu, nanti kalau takut nggak punya barang, nggak apa-apa. Kalau POWON ini masih bisa retrace ke area 510, 500-an masih bisa kok untuk POWON ya. Oke, selanjutnya saya bahas kalian ASRI. ASRI ini sedang ini ya, sideways. Jika Bapak Ibu yang mau semi investing, bisa buy ASI. Bisa buy ASI di area 202 maksimal 220 untuk investing ASRI ya. Oke, untuk sekarang 2234 tunggu dulu. Jadi kalau buy max jadi maksimal buy untuk investing itu di angka 220. Jadi kalau lebih dari 220 seperti sekarang 234, better untuk jangan tambah porsi dulu. Tunggu dia turun ke 220 gitu. Untuk saham investing ya. Sama halnya juga dengan saham blue chip dan saham-saham second liner lainnya. Sama seperti itu. Di investing journal sudah tertulis buy max. Karena memang melihat kondisi market sudah bullish, secara tren memang sudah bullish. Memang hanya jangka pendek aja yang akan ada aksi taking profit gitu. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke live chat ya. Dari atas ya, teman-teman, saya rangkum aja jadi satu. Oke.
Ya, kita harus banyak ketawa ya. Tetap bahagia. Karena kita kan juga sudah cuan semua gitu. Nggak apa-apa kalau taking profit jangka pendek ya. Demas WSBP. Oke, bahas Demas WSBP. Masih aman kok IHSG Kak Vivi. Oke, saya bahas dulu Demas sama apa tadi ya? BSDE. Sorry. Demas ini gimana? Kalau Bapak Ibu yang udah punya Demas, saya cek dulu di tabel. Demas ini masih bisa hold untuk yang udah punya. Kita juga menggunakan strategi swing ya untuk Demas ini. Jadi untuk yang belum punya, better wait and see dulu. Dilihat juga dari candle-nya juga udah candle-nya doji seperti ini. Better untuk wait and see dulu untuk mau masuk saham Demas ini. Bapak Ibu juga yang tanya Demas, support Demas juga ada di 234. Di sini untuk sekarang dia juga udah running ya, 234. Level buy kita ada di 250-an ya untuk Demas. 250-an. Jadi untuk mau buy itu tunggu aja. Tunggu ada penguatan juga dari saham Demas ini. Secara volume dia oke juga, cuman sudah mulai agak divergen untuk volumenya. Harganya sudah mulai menguat, namun volumenya juga lebih rendah gitu. Untuk volumenya sudah mulai divergen. Jadi untuk yang udah punya Demas just hold, kita potensi aksi profit juga di area 290, cermati area 290. Ini area resisten kuatnya dan juga supportnya di 234 gitu. Jadi saya lupa satunya apa. INKP sudah saya bahas ya tadi Pak. Tadi HMSP, oke HMSP. BDMN ini sebenarnya oke banget ya untuk BDMN nanti saya bahas. HMSP dulu. HMSP ini untuk swing kita sudah taking profit, untuk yang investing hold class aja. Jangan dijual nanti aku beli di bawah lagi kok, jangan gitu. Untuk investing hanya hold class. Karena potensi penurunannya sampai ke 1.525. Apalagi kalau yang udah cicil beli dari level 1.400-an gitu. Jadi peluang profitnya jadi lebih kecil nanti kalau Bapak Ibu jual terlebih dahulu. Better untuk yang investing hold keras, untuk yang mau trading di HMSP ini tunggu dulu, dia ini berpotensi untuk sideways, juga ini termasuk saham-saham yang blue chip ya. Jadi pergerakannya agak cukup lama, nggak seperti saham-saham second liner yang pergerakan cepat banget naik turunnya gitu. Untuk HMSP ini better wait and see dulu. Gitu ya, untuk yang mau masuk trading. Kalau yang investing hold keras saja. Untuk tambah porsi, buy max di 1.500-an. Oh ya, BDMN ini secara chart juga oke, cuman kurang liquid ya. Kita juga sudah cermati si BDMN ini sejak dia breakout dari MA 200-nya, cuman kurang oke untuk saham BDMN ini. Gitu. Better pindahkan ke saham-saham yang likuiditasnya cukup gede ya. Oke, Jasa Marga juga kemarin ada penguatan, mantul juga dari area supportnya di sini. Dia mantul dari area sini. Yang udah kita juga kita belum buy, kita masih wait and see dulu untuk saham CSMR ini karena kita juga memiliki WSBP dan Weton. Ini juga satu kesatuan juga. Selanjutnya juga ada WSKT PTPP juga di tempat kita. Jadi kita fokuskan ke beberapa dalam satu sektor itu kita fokuskan beberapa aja gitu. Terus JSMR ini kalau yang udah punya tetap batasi stop loss.
jangan sampai jebol dari 4070-nya di MA20 ini, karena ini merupakan support dari base yang pertama. Dan untuk resisten terdekatnya ada di area 4660 gitu, untuk resisten terdekat, sampai ke area 5070 untuk JSMR ini gitu. Untuk yang udah punya JSMR, just hold aja ya, nggak apa-apa, masih oke kok. Kalau yang mau buy, bisa buy di level sekarang ini 4380. Jika hari ini ada penguatan, bisa putuskan untuk buy, karena dilihat juga dari perdagangan kemarin dia ada pantulan ya, meskipun volumenya masih kecil gitu. Saya juga nggak pertimbangan masuk karena volumenya kecil juga. Oke, untuk IMAS kemarin juga kita sudah taking profit. Kenapa? Karena kita menggunakan strategi swing yang pertama. Yang pertama kita menggunakan strategi swing. Kita hanya memanfaatkan pantulan, dan juga keuntungan kita sudah lebih dari 20%. Gitu. Udah hampir 30% sampai 40%-an lah untuk saham IMAS ini. Jadi untuk strategi swing kita lebih baik taking profit terlebih dahulu untuk amankan modal. Memang kemarin masih ada penguatan, dan juga yang Bapak Ibu masih hold dan jual di harga 1180 atau kemarin juga sempat menguat 1.300-an, nggak apa-apa. Kalau saya sekarang masih hold untuk IMAS, better untuk taking profit terlebih dahulu gitu, karena banyak yang masih berharap untuk IMAS ini akan kembali menguat. Oke, masih berpotensi menguat untuk jangka panjang. Untuk jangka pendeknya dia masih akan terkoreksi dulu untuk IMAS ini sampai ke level sini, ke box yang saya kasih box ini. Sini di area 1980 sampai 1050-nya gitu untuk IMAS ini ya, gitu. Untuk yang udah punya, better untuk di taking profit terlebih dahulu, karena juga melihat volume penjualannya kemarin juga cukup gede. Jadi ini udah ada tanda-tanda untuk si taking profit gitu untuk sebagian investor. Terus selanjutnya juga saya mau bahas WSBP. WSBP ini, bentar saya lihat. WSBP ini masih sideways, nggak apa-apa, masih di hold. Yang belum punya bisa buy maksimal 218 ya, yang belum punya. Batasi stop loss di area 192 ini di garis saya ini. Oke, untuk WSBP ini juga ada reversal candle, masih bisa entry gitu untuk yang belum punya WSBP. Yang udah punya just hold aja, jangan tambah porsi gitu. Untuk trading kita 5-10% aja untuk trading ya. Jangan lebih, lihat kondisi market juga udah kepantul resist gitu. Selanjutnya ACES. ACES ini, kalau yang udah punya nggak apa-apa di hold. Kalau yang belum punya, better jangan masuk dulu, karena dia masih terkoreksi. Kita tunggu dulu dia akan terkoreksi sampai ke level berapa. Dan dia berpotensi, batasi aja jangan sampai jebol dari 1630 gitu untuk saham ACES ini. Gitu ya, untuk sekarang masih sideways. Misalnya BRIS dan Agro. BRIS kemarin kita juga udah sell, karena kita melihat juga masih sideways dan juga pergerakan juga cukup volatil. Kita sell terlebih dahulu. Untuk yang masuk, better wait and see dulu untuk saham BRIS ini. Gitu. Untuk penguatannya juga masih kecil banget karena volume pembeliannya pun juga masih kecil gitu. Jadi better wait and see dulu. Kita lebih pilih ke Agro. Kita masih hold untuk saham Agro ini. Gitu. Karena dilihat dari trennya, dari pergerakannya juga lebih aktif Agro, dan kemarin juga ada penguatan untuk saham Agro ini. Jadi kita better untuk hold si Agro, karena untuk si BRIS ini akan sideways lebih lama gitu ya. Jadi untuk yang udah punya Agro, better hold aja. Kalau yang belum punya, jangan ambil dulu untuk Agro ya, karena kita juga dekat dengan aksi taking profit kita gitu. Doit TP di berapa? Cermati aja di area 290-an ya. Kok 290? Benar. Doit ini cermati di area 360-an, 360-an ya untuk resisten terdekatnya. Sampai 400, 360 sampai 600-an.
Trin ini juga kita kemarin sudah, Kak Lisa kemarin kita juga udah sell ya untuk trim ini SIM. Untuk yang punya Trin, better untuk di sell terlebih dahulu aja ya, teman-teman, untuk taking profit terlebih dahulu. Soalnya untuk SIM ini, kalau yang udah punya, just hold aja, jangan nambah porsi, dia juga lagi terkoreksi, batasi aja jangan sampai jebol dari 344 gitu. Kami belum masuk ke SIM ini karena kita juga melihat kita sudah memiliki saham DSNG gitu, yang sudah jalan duluan, udah running gitu. Untuk SIM ini, dia masih terkoreksi juga, dia berpotensi terkoreksi ke 344 gitu. Resisten terdekatnya ada di 378 jika udah punya. Kalau dia gagal menguat dari 378, better untuk taking profit terlebih dahulu ya. Untuk yang punya saham SIM, trim bisa dijual, Tekim INKP kos udah saya bahas, Tekim INKP oke juga. Jangan kejar harga, tapi SMBR ini better untuk dijual dulu ya Kak Ratna ya. IMA sudah saya jelaskan tadi keluar kenapa. Enggak kok, enggak gugup. Cuman kejar waktu ini, soalnya sebentar lagi market juga udah mulai buka ya. Medco kalau mau taking profit terlebih dahulu, jika Bapak Ibu merasa sudah cukup, sudah profitnya sudah cukup, coach, saya takut dibawa turun lagi, oke nggak apa-apa, bisa taking profit half. BNLI belum pernah dibahas, iya, karena kami tidak masuk ke saham yang likuiditasnya kecil ya. Oke, better untuk BNLI ini yang udah cuan, better untuk dijual terlebih dahulu. Saya jadikan satu aja. Demas after. Oke, kalau aksi korporasi ini memang akan membawa dampak jangka pendek untuk beberapa saham gitu. Untuk Demas ini berpotensi turun, tapi tidak akan dalam karena juga dilihat kita melihat secara teknikal ya, bukan secara aksi korporasi gitu. WSKT bisa dijual nggak? Kalau Bapak Ibu merasa cuannya udah cukup, profitnya udah cukup, bisa untuk di taking profit half. Tapi kami lebih sarankan untuk bisa semi investing gitu. Saya jawab cepat aja, karena kami juga harus pantau market. IMA sudah, DOIT udah, WSBP, KF kami juga belum sarankan untuk masuk ke KF ya. Oke, banyak minta Sril ya ini ya. DOIT Bird juga kemarin sudah ada pantulan kok, nggak apa-apa, tenang aja untuk Bird. DSN. Oke, DSN. Sril dulu. Tadi banyak tanya Sril. Oke, Sril. Sril ini kita juga udah buy stop loss di 232. Saya kasih stop loss dulu 232 di sini. Sril ini stop loss di 232 dan kalau yang belum punya kita buy di area buy max kita ada di 246. Ini bisa masuk, cuman tunggu dulu. Hari ini dia perdagangannya gimana? Kalau dia menguat, dia berhasil menguat. Untuk hari ini juga dilihat dari volumenya kemarin juga nggak terlalu besar untuk perdagangan kemarin. Better untuk Sril ini jangan masuk dulu untuk yang belum punya, yang udah punya just hold aja gitu. Untuk Sril ini berpotensi untuk dia ke area upside-nya sampai ke 280 gitu untuk Sril. Namun ini memang ada reversal candle di sini. Cuman kita harus lihat juga di hari ini bagaimana dia akan menguat, dia akan melanjutkan penguatan atau dia akan terbawa turun dulu ke area 244 gitu. Untuk Sril ini ya. Bisa juga cermati saham-saham seperti DSNG. DSNG ini juga kami berpotensi akan hold lebih lama. Saya remove drawing aja. Nah, lebih mudah karena dia juga kemarin sempat breakout dari level 550-nya, namun tertahan di resistennya. Jadi untuk yang belum punya, better wait and see dulu. Untuk saham DSNG ini juga dia masih sangat volatil juga, terlihat dari ekor-ekornya di sini. Untuk sekarang ini DSNG akan bergerak mix ya di area 535 sampai 590-nya gitu. Untuk yang udah punya DSNG just hold, yang belum punya jangan masuk dulu ya untuk DSNG ini.
Terlihat juga dengan pergerakan volatilnya 2 hari kemarin juga nggak ada pergerakan. Baru kemarin ada pergerakan dengan volume yang cukup gede juga gitu. Masih bisa di hold untuk DSNG ini, masih nggak apa-apa, tenang aja. Adi ini hari ini akan melanjutkan penguatan. Kok bisa tahu? Iya, dilihat dari candle-nya. Candle-nya full candle ya, dia berpotensi jika dia ada pelemahan, jika dia terkoreksi, dia berpotensi ke area 1055 gitu untuk ADI ini. Untuk sekarang ADI ini upset sampai ke area 1235 sampai 1300 gitu untuk saham ADI ini. Kalau yang belum punya ADI, gimana? Better untuk masuk porsi kecil aja kalau mau masuk gitu. Secara volume dan price pun juga masih divergen gitu. Jadi kita belum bisa spek buy di ADI ini gitu untuk saham ADI ya. Tunggu dia retrace aja dulu kalau enggak 1060 gitu untuk meminimalis resiko kita juga. Oke, selanjutnya MTDL nih kami juga udah pantau, kita tunggu tingkat likuiditasnya. Saya bahas oh ya, yang agak mengkhawatirkan, saham-saham yang lain masih aman, yang agak mengkhawatirkan itu saham-saham yang tingkat resikonya tinggi seperti Bird. Nggak apa-apa, masih bisa di hold. Dia juga kemarin sudah ada penguatan, ada reversal juga, ada pantulan di sini, meskipun volume kecil nggak apa-apa, masih bisa di hold. Yang belum punya jangan masuk dulu ke Bird ya, jangan masuk karena ini tingkat resikonya besar juga. Untuk yang pemula apalagi jangan masuk ke saham-saham yang tingkat resikonya besar. Kita juga sudah, setiap kami broadcast, kami selalu kasih PS, kasih note untuk ini high risk atau tidak gitu. Untuk Bird ini, untuk yang udah punya just hold aja, resisten terdekat ada di 1410 gitu untuk Bird. Selanjutnya juga GCTL. GCTL ini tanggal 25 juga ada penurunan cukup signifikan, cukup mengkhawatirkan juga. Nggak apa-apa, dia masih tertahan di area sini 530, dan kita juga udah batasi resiko di 525. Kalau dia terjadi penurunan di bawah 525, ini akan membawa kita akan aksi cut loss terlebih dahulu. Namun dilihat dari perdagangan kemarin sudah ada reversal, ada pantulan kecil di sini, meskipun volume kecil, cuman masih bisa di hold. Kalau yang belum punya jangan buy dulu untuk saham GCTL ini. Ini juga termasuk saham-saham yang high risk gitu ya untuk GCTL. Untuk GCTL ini kan kita swing, kita potensi resisten di 655 di sini ya, di kotaan ini dia masih sideways. Untuk swing ini kita memang menggunakan strategi untuk area sideways ini kita menggunakan strategi swing gitu, kebalik-balik. PSDE, oke, PSDE, banyak tanya PSDE dari tadi. PSDE untuk semi investing, Untuk semi investing buy max di 1100 PSDE. Dan di level sekarang dia masih bisa buy untuk semi investing kalau Bapak Ibu mau semi investing. Dan kami juga sarankan untuk porsinya cuma 20% ya dari saham, dari modal investasi Anda gitu. 20% aja untuk saham-saham second liner. Seperti ini si BSDE ini masih bisa buy sampai 1100. Untuk yang mau super BSDE ini harganya udah jauh dari range buy kita, namun kalau mau buy untuk swing ini bisa dipertimbangkan untuk buy di area 10.450-nya ini sampai 10.65 masih oke. Jika hari ini ada penguatan bisa buy gitu untuk BSDE ini. Jika dia melanjutkan penurunan sampai ke 10.20 better untuk just hold aja. Untuk yang udah punya dan yang belum punya nanti aja kalau mau trading. Kalau mau investasi bisa cicil beli sampai buy max di 1.100 untuk BSDE ya. Iya, BSD udah dibahas ya. Bird udah saya bahas. Bird nggak apa-apa, masih aman ya, Kak. PPRE juga kurang liquid, better untuk jauhi saham-saham yang kurang liquid ya. AMKFC gimana? AMKFC nggak gimana-gimana, Pak. Itu juga kurang liquid ya. Jangan masuk ke saham-saham yang kurang likuiditasnya masih kecil. DSNK udah saya bahas. SMBR better untuk taking profit terlebih dahulu karena berpotensi akan terbawa turun dulu. Oke, kita lihat waktu dulu. Oke, 2 saham lagi kita akan
Untuk saham-saham semi investing kita udah seperti BMRI Blue Chip semuanya udah kami ini ya. Sudah kami cantumkan di tabel investing. Jadi better untuk lihat langsung aja di tabel investing. Nanti kalau saya jelaskan nggak cukup waktunya. Oke. Bevin, Bumi naik nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan ya. Oke, yang agak bahaya tuh Aisyah dan Bevin ya, Aisyah. Bukan bahaya nakut-nakutin, maksudnya volatilitasnya sangat tinggi gitu untuk saham Aisyah ini. Nggak apa-apa kok, Aisyah ini masih oke untuk di hold, dia masih berpotensi sideways dulu. Nggak usah sedih, nggak usah galau, kita beli di 300 quote, terus sekarang turun di 280, nggak apa-apa. Just hold aja untuk yang udah punya, jangan nambah porsi di saham ini, untuk yang belum dapat, jangan masuk dulu ke saham-saham ini ya, ke Aisyah dan Bird dan lain-lain itu. Oke. Selanjutnya, Raja kami juga nggak dapat Raja ya kemarin ya. Ya benar banget nih Kak Vincent. Ya, terus nanti terakhir deh. Crash. Maaf ya buat semua. Oh iya, Buvin. Oke nanti. Untuk Crash ini kita punya nggak sih Crash? Bentar, saya cek dulu. Ada ya. Kita Crash untuk swing. Untuk swing terlebih dahulu untuk saham Crash ini. Nggak apa-apa untuk sekarang, dia masih minusnya masih kecil juga, masih 3%, nggak apa-apa, just hold. Batasi resiko aja di area 424 gitu. Selama dia masih tertahan di 426-nya masih oke, nggak apa-apa, masih bisa di hold ya. Resistennya ada di 474 untuk resisten terdekat gitu. Untuk yang punya Crash, untuk yang belum punya jangan masuk dulu, better wait and see dulu gitu. Ada penguatan nggak hari ini? Karena juga IHSG kita juga udah tertekan resisten juga. Oke, terakhir Bevin. Bevin ini kemarin juga kemarin sempat ada penurunan, juga volume yang besar juga. Kita juga wait and see, kita juga pantau yang punya saham Bevin, kita juga pantau untuk hari ini dia ada pantulan nggak di area 400-an, di area sini. Di area 400-an. Kalau dia terjadi pantulan, kita masih bisa hold. Tapi kalau dia sudah dia ada pelemahan kembali, lanjutan pelemahan melewati 390, better untuk cut loss terlebih dahulu ya untuk Bevin. Untuk kedepannya dia masih akan berpotensi sideways dan upside-nya sampai ke 438. Begitu teman-teman. Main. Oke, nanti yang belum kejawab, Bapak Ibu semua, kakak-kakak yang udah di sini, yang udah menyempatkan morning briefing, yang belum terjawab, saya mohon maaf dan bisa lanjutkan ditanya saham. Nanti saya dan teman-teman juga akan membalas gitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dan juga ini market sudah mulai buka. Stop nggak ya ini ya? Kalian kok hilang? Hah? Oke, terima kasih teman-teman. Nanti BJTM please masih bisa di hold semuanya ya. MNCN juga masih ada penguatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Masih tenang aja. Ini aksi profit hanya jangka pendek. Terima kasih ya. Sorry nggak bisa kejawab semuanya. Thank you. Thank you juga yang udah di live IG. Maaf yang belum bisa kejawab, bisa langsung join ke Mtrade ya. Bisa daftar langsung ke www.ellenmay.com/mtrade ya. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih semua. Salam cuan, salam profit. Saya Coach Marilyn pamitan. Salam profit.